Dulu berjuang di offline, pindah ke online. Dari online disuruh ke offline lagi. Gimana caranya? Konsepnya ya apa coba? Makanya kalau sempat ada berita kayak begini pasti kita sedih bukan main. Mulai dari nol banget, benar-benar nggak punya modal. Dari aku minjem dari ke temen. Aduh, aku mau nangis. TikTok Shop resmi ditutup. Apa sih yang salah? Menurutku juga nggak ada yang salah. Kita kan jualannya bukan barang pidana ya, kecuali kalau misalnya jualannya narkoba. Nah, sudah bisa dilihat ya, itu hanya sebagian kecil saja para seleb-seleb TikTok yang membuat konten kesedihan, nangis bombay, jablay, lebay, ya. Seolah-olah mereka itu bahkan ada yang mengatakan, saya dengan adanya TikTok saya bisa beli beras. Saya dengan adanya TikTok Shop saya bisa gini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Padahal Anda tidak tahu bahayanya TikTok Shop atau Project S. Ya. Dan ini nih bahayanya nih ya. Nih, ini yang ngomong owner skincare yang memang sudah disupport oleh TikTok namun tiba-tiba menurun. Nih, dengerin. Sempat dikasih kejayaan sama TikTok Shop. Jadi mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, toko saya ini pernah dikasih kejayaan sama TikTok Shop. Saking jayanya waktu itu juga, mungkin kalau dipelihara sekarang, omset saya bisa miliaran. Waktu itu saya jualan skincare kan di TikTok. Waktu belum banyak yang jualan, saya jualan di TikTok duluan dan disupport penuh sama TikTok ya. Jadi kayak ada kupon-kuponnya gitu. Penjualan traffic saya itu dari penonton juga banyak banget dan dikasih juga kayak goal-goal itu banyak banget deh pokoknya penjualannya waktu itu. Kalau nggak percaya bisa cek di TikToknya Rena Beauty Store. Di situ kan kelihatan terjual berapa ribu piece ya, berapa puluh ribu piece. Atau di Rena Factory Outlet itu juga ada dulu penjualannya, itu penjualan skincare juga. Jadi sebelum itu kita itu kayak dimanjakan banget sama TikTok Shop. Dan tahu nggak setelah itu apa? TikTok mungkin membaca algoritma kita, behavior kita itu sedang apa yang diminatin gitu ya di Indonesia, terus apa produk-produk yang laku, dan setelahnya boom banget lah pokoknya, spektakuler banget itu bermunculan skincare, dimana mungkin itu kayaknya perusahaan cangkang dari TikTok sendiri ya, mungkin kan Project S nggak boleh, terus akhirnya dia itu mencari cara gimana caranya dia bisa jualan juga, karena menurut saya ini sangat nggak masuk akal sih untuk kemunculannya si biru. Jadi ada skincare biru dan ada versi murahnya juga yang itu ternyata produk impor dari Cina. Jadi menurut saya itu nggak ada makan siang yang gratis ya, semuanya itu pasti ada maksud tersembunyi gitu. Jadi untuk orang-orang yang mendukung untuk TikTok Shop ini harus gini, harus gitu, harus tetap ada atau apa, kalian itu cuma tinggal tunggu waktu sebenarnya, beneran tinggal tunggu waktu aja. Karena kayak gitu tuh nggak mungkin gitu loh terjadi. Nah, itulah ya kira-kira. Ya memang itu yang terjadi bahayanya Project S ini ya, dari Tiongkok ini. Cara nggak langsung menjajah, ya. Dan bagi kalian para seleb-seleb TikTok yang kemarin-kemarin ya menyuarakan, beneran menyuarakan, ya udah kalian itu yang di Tanah Abang, yang di pasar-pasar kalian juga jualan online lah. Kita nggak bisa menghindari zaman ini itu ini. Ya. Orang-orang yang jualan di pasar Tanah Abang, di pasar manapun di seluruh Indonesia, mereka cuma mengeluh. Ya, buat konten itu cuma mengeluh. Gak ada orang loh sekarang ke pasar, gak ada buat konten-konten drama sampai nangis-nangis bombay kayak gitu bro. Ya, sedangkan itu lihat tuh para artis yang sudah dapat miliaran rupiah per hari hasil dari live streaming itu, banyak tuh ya, bahkan satu hari bisa dapat 20M 30M. Masa TikTok Shop ditutup aja udah nangis-nangis kayak gitu, seolah-olah kalau TikTok Shop ditutup udah kiamat bagi dia. Mentalnya mana bro? Flexingnya mana? Ayo, flexing kalian yang tunjukkan kemarin-kemarin mana? TikTok Shop ditutup saja seolah-olah kalian itu tidak punya iman bro. Beneran saya itu kayak gak punya iman gitu ya, kayak gak percaya sama Tuhan gitu, kayak seolah-olah TikTok ini bener-bener jantung dari kalian. Padahal Anda sebelum ada TikTok juga kan hidup-hidup aja gitu ya. Bandingkan dengan pedagang pasar online ya kan, yang hancur gara-gara kalian ya, gara-gara TikTok Shop. Nah, hancurnya gimana? Ya itu tadi. Ya percuma ya, pedagang-pedagang offline mau live, mau ide online kan kalah harga. Udah, kalah harga. Ikut-ikutan live di TikTok gak bakalan disupport. Ya, ini contohnya gitu.
TikTok Shop itu ya. Nih, ada salah satu TikToker ya, seleb TikTok, followernya dia udah 2,5 juta. Bayangin. Tapi ketika dia ditawarin suruh mempromosikan atau menjual produk-produk dari Tiongkok, dia gak mau. Akhirnya apa? Produk lokal dia, skincare dia itu di-banned ya, di-show-banned. Jadi dalam artian itu gak dimunculin di FYP. Dan ketika dia live pun, bayangin pengakuannya dia hanya dapat view 10 orang, ya kan, 15 orang, 20 orang, padahal followernya 2,5 juta. Ya, itu menandakan nih, dengerin sendiri nih. Ya memang betul, mereka kalau sudah besar mereka diminta menjual produk dari Tiongkok. Dan mereka juga kalau masih jualan produk lokal, mereka juga di-ban, di shadow ban. Jadi nggak muncul lah. Ini buat kalian semua netizen yang ngerasa ya terzolimi ya, yang kalian nangis-nangis bombay ya, yang di video kalian ya, kalian harus nonton, wajib nonton ini ya. Kemenko UMKM ini speak up ya tentang di balik layar dari TikTok Shop ini sendiri. Tapi memang benar produk lokal yang mereka nggak pingin keluar di TikTok Shop itu kayak di shadow ban. Jadi kayak nggak akan keluar di FYP kalian gitu loh. Algoritmanya akan berubah. Dan yang keluar itu produk-produk mereka dari Tiongkok atau dari luar, dari impor yang harus dijual di Indonesia. Dan sudah banyak kan produk-produk seperti itu gitu loh. Nggak usah jauh-jauh ya. Apa yang dikatakan sama beliau ini memang terjadi sama aku ya. Terjadi sama Koko. Kenapa ya? Kamu bayangin deh, 2,4 M followers ya, aku live itu yang nonton cuma 6 orang, yang nonton cuma 10 orang, padahal aku itu termasuk orang yang aktif atau produktif bikin konten ya, konten lucu-lucuan, daily in my life atau segala macem, plus jualan produk lokalku sendiri, lip serum. Tapi akhirnya apa, video juga nggak FYP ya kan, terus dibatasinya kalau 50.000 sudah stuck, nggak bisa naik lagi sama sekali gitu loh. Ini aku sudah curiga karena waktu dulu tuh aku pernah ditawarin suatu company yang itu di bawahnya TikTok Shop ya kan. Terus dia bilangin, kamu nggak jual ini produk skincare yang dari Tiongkok kayak gitu ya. Terus aku nolak, akhirnya kan dia marah-marah. Dengan kejadian seperti itu karena produknya tidak mau ya dipasarin di TikTok aku ya kan. Tiba-tiba aku langsung kena shadow ban ya kan. Produkku yang lip serumku tuh semuanya di ban, bayangin. Termasuk produk-produk yang aku endorsement. Ini tuh pemerintah tuh bener-bener aware banget untuk menyelamatkan kita, ingin bener-bener membackup kita dalam perekonomian di negara kita sendiri. Jadi kalian jangan merasa terzolimi bahwa pemerintah tuh jahat banget ya kan, TikTok Shop ditutup. Ini dampaknya tuh luar biasa guys, dampaknya tuh bener-bener membuat negara kita tuh nanti bisa hancur. Saksi hidup TikTok aku tuh sudah nggak berkembang lagi. Walaupun aku mau bikin konten apapun juga yang katanya shadow ban bisa hilang, bisa begini, itu karena dari sistemnya sudah dimatiin dari TikTok gitu loh. Nah, ya, liatin, dengerin sendiri aja lah sama kalian. Itu pengakuan dari TikTokernya sendiri lo ya. Nah, kokoli ya kan, kalau ada yang kenal. Nah, ya memang begitu bro, gila. Ya, gila bener. Itu kalau nggak segera dihentikan, udah hancur. Jadi mereka tuh menjajah gitu ya. Menjajah tapi menselundup ya. Menyelundup. Ya bayangin aja bro ya. Nih misalkan nih, dia itu mencari data, mencari algoritma, apa sih di Indonesia ini yang laku, ya kan? Seperti skincare tadi, ya dia udah dikasih seneng aja dulu tuh selama 1 tahun, disupport sama TikTok, ya diberikan diskon, diberikan algoritma, produknya, wah. Ketika barang itu udah bener-bener laris manis dalam waktu setahun atau mungkin setahun lebih ya, gak nyampe 2 tahun, akhirnya apa? Itu barang ditiru, diproduksi oleh Tiongkok. Nah, di Tiongkok melakukan impor ilegal masuk ke sini. Dan dia menjual pakai harga, misalkan itu skincare harga 200.000. Itu yang produk dari Tiongkok itu harganya bisa cuma 50.000. Ya, selisih harganya bisa sangat banyak sekali. Nah, itulah ya yang yang ditakutkan oleh pemerintah, makanya ini harus segera ditindak. Hei, bagi kalian seleb-seleb TikTok yang merasa terzolimi dengan TikToknya ini, di TikTok Shop ini dihapus. Sekarang kalian barang-barang laku, ada yang jualan baju, kaos 100.000 dapat 7, apa-apaan itu? Merusak harga lah, gak ada etika bisnisnya gitu ya. Ya, gak ada etika bisnisnya sama sekali itu. Ya. Jadi
Benar kalian itu istilahnya gak ada makan siang gratis. Kalian dikasih dulu. Ya, dia itu mencari algoritma dulu. Oh iya, skincare lagi bagus. Oh iya. Nah, ketika barang kalian sudah meledak laku, habis itu gak lama, tinggal tunggu waktu aja. Penjualan kalian akan turun dan barang kalian akan ditiru, direplika oleh si Tiongkok itu dari situ. Ya. Bayangkan aja kalau impor itu, saya pernah dengar di podcastnya. Celana jeans satu piecesnya itu cuma 4.000. Ya. Celana jeans itu kalau ngambil dari Tiongkok itu cuma 4.000, bayangin. Dijual 20.000 aja itu udah untung berkali-kali lipat. Nah, jadi apa namanya? Udahlah ya. Udahlah, kalau bisa TikTok itu udah. TikTok Shop mau apa lagi sekarang dipisah, jangan ya. Jangan. Kalau Shopee, Lazada, Tokped itu pasar-pasar offline masih jalan, bro. Karena memang sesuai regulasinya. Oke? Kalau TikTok Shop ini ngawur, udah. Ngawur ya. Terima kasih.